Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat Nahu dimanapun kalian berada. Pada subbab kali ini, yang pertama kali kita akan membahas tentang hal yang paling dasar dalam kita mempelajari Nahu. Jadi dalam Nahu itu ada istilah yang disebut dengan kalam. Jadi apa itu kalam? Kalam diistilahkan dalam bahasa Arab al-kalamu huwa an-naqdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam itu memiliki 4 ketentuan. Yang pertama lafaz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat bil wad'i. Jadi yang disebut dengan lafaz adalah lafaz dalam penggunaan bahasa Arab itu harus mengandung huruf hijaiyah. Kemudian murakkab. Murakkab itu maksudnya tersusun dari 2 kalimat ataupun lebih. Al-mufid artinya berfaedah. Jadi kalam yang dikeluarkan itu harus berfaedah. Dan yang terakhir bil wad'i itu biasa diartikan dengan sengaja. Jadi kalam yang dikeluarkan itu harus dengan disengaja, bukan ngigo, bukan gak sadar. Baru diartikan dalam kalam. Ringkas saja, jadi kalam itu ada 3 komponen. Dalam bahasa Arab, kalam dibagi dalam 3 komponen. Ada yang disebut namanya dengan isim. Ada yang disebut dengan fi'il. Dan ada yang disebut dengan huruf. Isim itu segala jenis yang tidak mengandung zaman. Dalam pengucapannya dia tidak mengandung zaman. Sementara fi'il itu kebalikan. Dalam bentuk yang menggunakan zaman. Zaman dahulu akan datang atau zaman sekarang. Sementara huruf itu yang tidak sesuai dengan ketentuan isim atau tidak sesuai dengan ketentuan fi'il. Untuk lebih jelas, kita lihat dulu. Isim itu memiliki beberapa tanda. Ini dia. Khafad. Nah, nanti ke depan kita akan belajar tentang khafad itu seperti apa. Jadi kita gambarkan secara garis besar dulu. Khafad itu maksudnya kalau di segi baris itu seperti kasrah. Jadi isim dia menerima baris kasrah. Kemudian yang kedua tanwin. Jadi isim itu dia menerima tanwin. Apapun kalimat yang ada tanwin, tahu tanwin? Baris 2, an, in, un. Misalkan kalimatnya kita gunakan kalimat isim. Jadi kalimatnya isman ataupun ismun atau ismin. Asalkan dia mengandung tanwin, itu disebut isim. Kemudian yang selanjutnya alif lam. Nih, alif lam. Kita contohnya pada atas al-kalamu. Jadi kalimat al-kalamu ini merupakan isim. Yang keempat, huruf khafad. Huruf khafad itu adalah huruf jar. Jadi kalau dalam kitab Awamil itu ada 19 huruf. Cuma kita ambil yang garis besar yang sering digunakan seperti dalam kitab Al-Jurumiyah. Ba min ila an ala fi rubah ba kaf lam. Itu huruf khafad. Di sini lupa saya tuliskan satu lagi idhofah. Jadi tanda isim satu lagi itu idhofah. Kalau kita tidak tambahkan idhofah, maka di sini seperti isim dhamir, isim isyarat, itu tidak bisa kita masukkan dalam bentuk isim. Karena dia kalimat yang dibina, tidak menerima khafad, tidak tanwin apalagi alif lam. Memang bisa masuk huruf khafad di belakangnya. Baiklah, yang selanjutnya itu fi'il. Fi'il seperti saya sampaikan sebelumnya dia mengandung zaman. Kalau dia mengandung zaman terdahulu, pengucapan kata kerja yang mengandung kalimat terdahulu, misalkan telah, itu disebut dengan istilah fi'il madhi. Kalau yang berlaku sekarang atau yang akan datang itu disebut dengan fi'il mudhari.
atau khusus yang akan datang itu disebut dengan fi'il amar. Fi'il madhi itu seperti fa'ala, mudhari yaf'alu. Kalau amar if'il. Jelas sampai di situ? Untuk lebih jelas kita lihat tandanya dulu. Jadi kalau fi'il dia berhak menerima qad. Karena qad tidak pernah masuk dalam isim, dia selalu masuk dalam fi'il. Qad di sini kalau masuk dalam fi'il madhi diartikan dengan sungguh. Qad fa'ala, sungguh dia telah mengerjakan. Kalau dia masuk dalam fi'il mudhari sampai yaf'alu, qad yaf'alu. Jadi dia bermakna kadang-kadang atau kemungkinan. Qad yaf'alu, mungkin dia melakukan. Nah, bisa kita ngerti sampai di sini? Ya. Dia cuma masuk dalam dua. Kalau nggak dalam fi'il madhi, dalam fi'il mudhari. Kemudian untuk yang selanjutnya, sin dan saufa. Sin dan saufa ini khusus dalam fi'il mudhari. Jadi digunakan untuk masa yang akan datang, bermakna akan. Kalau sini contohnya sa'af'alu, saya akan melakukan. Cuma bedanya kalau menggunakan sin dengan saufa juga bermakna akan. Cuma kalau sin, jarak akannya itu dekat. Misalkan sa'af'alu, saya akan melakukannya. Itu mungkin jaraknya setelah 1 jam, 1 menit, atau 1 hari. Tidak memiliki jangka yang waktu lama. Sementara saufa itu jangka waktunya lama. Saufa af'al bisa jadi tahun depan atau abad yang akan datang. Jangka waktunya itu masih lama. Untuk selanjutnya itu ta ta'nis. Ta ta'nis itu khusus untuk fi'il madhi, digunakan dalam fi'il madhi. Contohnya fa'alat, qatalat, mana'at. Nah, jadi yang menggunakan ta ta'nis itu fi'il madhi. Karena tanda isim itu tidak ada ta ta'nis. Selanjutnya huruf. Apa itu huruf? Ini dia kaidahnya. Ma la yaslahu ma'ahu dalilul ismi wala dalil al-fi'l. Jadi apapun yang tidak masuk dalam kaidah isim atau kaidah fi'il disebut huruf. Jelas sampai di situ? Kalau masih belum jelas, diulang-ulang lagi videonya. Masih belum jelas juga, komen di YouTube kami. Jangan lupa like and subscribe. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.